Sebelumnya, perkenalkan kami tim dari SMK Tunas Harapan Pati. Saya, Galih Aditya Mahendra Putra, dengan kedua rekan saya, Okviandra Putrianti dan Septiana Nugraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul efektivitas penggunaan modifikasi Eternit dengan karbon aktif untuk mengurangi jumlah gas CO2 pada smoking area. Latar belakang yang mendasari penelitian kami yang pertama yaitu rokok. Rokok adalah sebuah benda kecil yang sangat berbahaya dan memiliki efek yang luar biasa. Bahaya rokok biasanya menyebabkan penyakit kronis, yaitu seperti kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya dan suka merokok. Dan di sini perokok di Indonesia setiap tahun semakin meningkat drastis dan menyebabkan gas CO2 pada rokok semakin tinggi. Dan solusinya saat ini adalah pembuatan smoking area yang ada pada swalayan-swalayan dan tempat umum lainnya. Di sini kami memiliki inovasi yaitu membuat karbon aktif untuk mengurangi jumlah gas CO2 pada smoking area. Rumusan masalah penelitian kami yang pertama, apakah penggunaan modifikasi Eternit dari karbon aktif dapat mengurangi jumlah gas CO2 pada smoking area? Lalu yang kedua, berapa besarnya efektivitas penggunaan modifikasi Eternit dengan menggunakan karbon aktif untuk mengurangi gas CO2 pada smoking area? Tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui penggunaan modifikasi Eternit menggunakan karbon aktif untuk mengurangi gas CO2 pada smoking area. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar keefektifan penggunaan modifikasi Eternit dari karbon aktif untuk mengurangi gas CO2 pada smoking area. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, untuk memberikan masukan kepada seluruh masyarakat agar smoking area diberi Eternit dengan karbon aktif untuk mengurangi jumlah gas CO2 sehingga lebih aman bagi kesehatan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kaitannya penyerapan gas CO2 dengan smoking area. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Septiana Nugraini. Terima kasih. Dasar teori dari penelitian kami yaitu pertama Eternit. Eternit merupakan salah satu produk atap rumah dan panel yang terbuat dari fiber dan semen. Awalnya fiber adalah asbes. Bahan ini banyak digunakan dalam rumah karena tahan api, harganya murah dan ringan. Eternit berfungsi sebagai pelengkap interior yaitu berfungsi sebagai penahan debu dari atap rumah. Yang kedua, karbon aktif. Karbon aktif ini sebenarnya sama saja dengan karbon biasa, namun bedanya karbon aktif sudah diaktifasi dengan zat kimia tertentu. Menurut Sudrajat dan Kustanpari mendefinisikan bahwa karbon aktif adalah arang yang sudah dimurnikan, yaitu konfigurasi atom karbonnya sudah dibebaskan dari ikatan unsur lain, serta pori-porinya sudah dibebaskan dari kotoran sehingga permukaan karbon aktif lebih bersih dan lebih luas. Pembuatan karbon aktif dari ampas ketela. Kami menggunakan ampas ketela sebagai bahan utama untuk karbon aktif karena di sekitar lokasi kami banyak sekali limbah dari ampas ketela yang berasal dari usaha tepung tapioka. Maka dari itu kami berinovasi untuk membuat ampas ketela lebih bermanfaat dan berguna bagi kita. Keempat, rokok. Rokok mengandung banyak sekali bahan kimia yang sangat berbahaya. Di antaranya yaitu nikotin, tar, karbon monoksida, dan masih banyak bahan kimia lainnya yang sangat mengganggu kesehatan manusia. Selanjutnya, gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas karbon dioksida yang ada di udara dapat menaikkan suhu di udara sebab gas karbon dioksida dapat menahan dan memantulkan panas sinar matahari kembali ke bumi. Keenam, jumlah perokok di Indonesia. Menurut data Riskesdas, pada tahun 1995, perokok laki-laki yang ada di Indonesia mencapai 53%. Sedangkan pada tahun 2010, perokok laki-laki di Indonesia melonjak menjadi 66%. Selain laki-laki sebagai perokok, perempuan juga ada yang merokok. Yaitu pada tahun 1995, perokok perempuan di Indonesia mencapai 1,7%. Sedangkan pada tahun 2010, perokok perempuan di Indonesia meningkat menjadi 4,2%.
Yang terakhir, smoking area. Smoking area harus memenuhi syarat berikut, yaitu merupakan ruangan terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Kedua, terhindar dari ruang atau tempat untuk beraktivitas. Ketiga, jauh dari ruang pintu masuk, keluar. Keempat, jauh dari orang lalu lalang. Hipotesis dari penelitian kami yaitu penggunaan motivasi Ethernet dengan karbon aktif dapat mengurangi jumlah gas CO2 pada smoking area. Untuk metode penelitian dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Okviandra Putrianti. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode eksperimen. Pada keadaan awal, di smoking area yang diberi dengan asap rokok, lalu diberi perlakuan tidak diberi dengan Ethernet, karbon aktif, dan dihitung kadar CO2 dari asap rokok. Dan yang kedua, pada smoking area yang sama, diberi dengan asap rokok dan diberi Ethernet karbon aktif, lalu dihitung kadar CO2 dari asap rokok. Tempat yang kami gunakan di Lab Kimia SMK Tunas Harapan Pati. Variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah ruangan smoking area dengan karbon aktif dan tanpa karbon aktif. Lalu variabel terikatnya adalah kadar gas CO2. Dan variabel kontrolnya adalah luas ruangan, jenis rokok, merek rokok, dan waktu. Prosedur pembuatan karbon aktif. Pertama, dilakukan penimbangan pada ampas ketela kering, lalu diarangkan hingga semuanya menjadi hitam. Setelah itu, direndam pada NaOH 10% selama 24 jam. Setelah itu, dilakukan penyaringan hingga pH-nya netral, lalu dikeringkan. Lalu berikutnya, dilakukan pembuatan lempeng karbon aktif. Pertama, karbon aktif yang sudah kering dicampurkan dengan kanji, lalu semuanya diaduk hingga menjadi homogen. Setelah itu, dicetak pada Ethernet yang berukuran 10 x 10 cm, hingga semua Ethernet tertutup rapat. Setelah itu dilakukan pengeringan. Teknik pengambilan data, mengukur gas CO2 asap rokok dari smoking area yang tidak diberi karbon aktif dan sudah diberi dengan karbon aktif, setelah itu membandingkan hasilnya. CO2 yang diserap diperoleh dengan cara kadar CO2 pertama, yaitu kadar CO2 dari asap rokok pada ruangan tanpa karbon aktif dikurangi dengan kadar CO2 kedua, yaitu kadar gas CO2 dari asap rokok pada ruangan dengan karbon aktif. Hasil penelitian, pada grafik diperoleh perbedaan yang sangat signifikan. Di sini pada garis merah adalah kadar CO2 tanpa karbon aktif dan garis biru adalah kadar CO2 dengan karbon aktif. Kadar CO2 tanpa karbon aktif yang diperoleh rata-rata yaitu 1219 ppm dan kadar CO2 dengan karbon aktif diperoleh 797,22 ppm. Menurut NIOSH atau National Institute of Occupational Safety and Health, data CO2 pada bangunan berkisar antara 1000 ppm. Namun, pada percobaan kami tanpa karbon aktif diperoleh senilai 1219 yang berarti di atas pada ambang aman. Namun, setelah diberi dengan CO2 dengan karbon aktif, kadarnya turun menjadi 797,22 yang berarti berada di bawah ambang aman. Simpulan yang kami dapat dari penelitian kami adalah penggunaan modifikasi Ethernet dengan karbon aktif pada smoking area dapat menurunkan kadar CO2 yang dihasilkan dari asap rokok. Lalu, efektivitas penyerapan modifikasi Ethernet dengan karbon aktif pada smoking area dapat menurunkan kadar CO2 yang dihasilkan dari asap rokok adalah sebesar 421,11 ppm atau sekitar 34,5%. Saran yang dapat kami berikan adalah, pertama, di smoking area hendaknya menggunakan modifikasi Ethernet dari karbon aktif agar CO2 yang dihasilkan dari asap rokok dapat diserap oleh karbon aktif sehingga lebih aman bagi kesehatan. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas penggunaan karbon aktif dalam penyerapan gas CO2 yang dihasilkan dari asap rokok. Awalnya hanya sebuah arang, hitam, rapuh, dan kotor. Namun dengan suhu tinggi, dengan cobaan bertubi, dengan usaha yang gigih, kamu bisa jadi intan yang jernih. Pastikan ruangan Anda terbebas dari asap rokok. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.